saya zikir, kok malah tambah galau? Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam Pak Ustadz? Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Tasbihnya beli tasbih 100 pergi umroh, pas pulang satu pun nggak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang. Tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100 terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 caranya. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman. Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya insya Allah sehat. Begitu dikasih anaknya bukan sehat, malah makin sakit. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah pasang. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan pertolongannya, ditenangkannya hati kita sebagaimana ditenangkan hati ibu Nabi Musa, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Maryam, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini pertanyaannya jauh dari European Union. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Somad senantiasa dalam ridho Allah, amin. Pertanyaan saya terkait dengan istilah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan dari arti makna latar belakang aswaja. Apa benar apabila ditelaah bahwa aswaja memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah? Bagaimana kita tahu keaslian daripada ulama-ulama yang mengatakan mereka adalah habaib? Saya hadir di Hotel Crown. Ketika itu 2 tahun yang lalu datang Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah wasaddaqahullah. Jadi di Jakarta ini ada namanya Persatuan Ahlul Bait Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ketuanya Habib Zain Ibnu Sumaid, hafizahullah. Habib Zain Ibnu Sumaid. Dulu saya dikasih kartunya saya simpan di dompetnya tinggal pula. Nah, nanti yang ngaku-ngaku habaib dicek di sana. Kata Habib Zain bin Sumaid, kami bisa ngecek dia Habib asli atau Habib palsu dari 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya
bin Ahmad Syah. Dari 4 namanya nanti dicek bisa ketahuan. Wah, ini Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi keturunan Nabi Adam. Bisa dicek. Jadi nanti kalau ada orang ngaku, itu pasti ada silsilah nasab dia. Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Sakaf, Habib, Salim, As-Sagaf, Al-Jufri, Habib, Rizik, Syihab, Habib, Fulan. Ini ada silsilah nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Al-Husain, Husain anak Sayyidatuna Fatimah, Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna ahlus sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah Nabi duduk-duduk di masjid buat pengajian seperti ini? Pernah. Nabi duduk, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, halaqah namanya. Halaqah artinya lingkaran. Maka perbuatan kita ini sesuai apa tidak dengan sunnah Rasulullah? Sesuai. Maka perbuatan yang sesuai dengan sunnah dilaksanakan. Perbuatan itu dilakukan oleh orang ahlus sunnah. Ada ahlus sunnah, ada lawannya, namanya apa? Ahlul bid'ah. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sunnah apa bid'ah? Sunnah, tak boleh campur aduk. Makanya dibuat itu ada pagar. Agak langgar-langgar pagar sedikit. Tapi nanti pas ketika sholat, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan saf. Saf laki-laki yang paling baik di depan, saf perempuan yang paling baik di belakang. Ini adalah sunnah-sunnah. Maka keluar dari sunnah ini disebut dengan ahlul bid'ah. Jangan mudah menunjuk orang, hei pelaku bid'ah. Karena kalau ditunjuk orang pelaku bid'ah berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti nar. 3 sepaket, 3 paket, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bid'ah, dhalalah, finnar. Jangan mudah menuduh orang dhalalah kalau tidak betul-betul itu memang bid'ah. Karena ketika kau tunjuk saudaramu, hei pelaku bid'ah, berarti sudah mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Kita ini insya Allah tetap sampai mati dalam ahlus sunnah wal jamaah. Bagi seorang muslim belum bisa diakikah karena belum sanggup, apa boleh ketika sanggup kemudian dia akikah di hari tuanya? Bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Bisa sudah saya tulis itu di dalam blog www.somadmorocco.blogspot.com. Kita tes ya. Ini enaknya kalau punya ustadz milenial. Tulis ya, www.somadmorocco, SOMADMOROCCO, tempat saya kuliah dulu, blogspot.com, enter. Dapat blognya kan? Bilang aja dapat. Itu dia blog Abdul Somad. Udah dapat? Itu banyak tentang masalah berbagai macam masalah ada di situ, termasuklah masalah akikah. Sudah saya tulis puluhan tahun yang lalu blog ini. Boleh akikah setelah dewasa. Yang paling afdal 7 hari lahir. 7 hari nggak ada uang, 14 hari nggak ada juga, 21 hari, 21 nggak ada juga. Nggak usah tengok kalender lagi. Tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ibu, bapak yang sekarang umur 40 tahun belum akikah, pulang dari sini cari kambing, www.kambing.com. Beli kambing, nanti malam buat akikah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Akikah saja, rambutnya nggak perlu digundul lagi. Akikah saja, nama nggak perlu diganti, payah ganti paspor. Bolehkah akikah setelah dewasa? Boleh. Lihat dalil-dalilnya udah saya tuliskan. Nah ini boleh akikah, silakan. Bapak ibu yang belum akikah, silakan akikah. Apa hukum akikah? Tidak wajib, sunnat muakkad. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelih kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya.
wa yusamma, kasih nama yang baik. Rambut dia di dalam tadi bercampur dengan darah najis kotor, bersihkan, gundulkan kepalanya, kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang bagaimana? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Latif. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah. Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia, jangan darah ular sawah. Selama darah manusia tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apa tak Islam, maling apa koruptor, tak perlu. Selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C. Ada darah C? Tak ada darah. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek. Wah, darah Ustaz Somad darah paling mahal. Darah lu apa darah segmen ya? Darah, kata dokter, darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga. Wow, Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah, itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti bapak ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar. Adapun pengaruh-pengaruh jelek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk, jangan nasi uduk lah Pak Ustaz, kesukaan saya mie ayam, jangan mie ayam lah Pak Ustaz, makanan saya lontong sayur, sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram insyaallah. Itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Mari kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diusir ke darat kegalauan, kegundahan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Supaya doa kita dikabulkan Allah, berselawat, karena satu-satunya jalan menuju Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ya Allah, ala dinik, dalam agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, dalam ketaatanmu ya Allah. Allahummarhamna bil Qur'an, turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Quran sebagai penenang hati kami ya Allah. Wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina, jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana, kekacauan kebatinan kami ya Allah. Allahumma arhamna
berikan kami rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Engkaulah yang paling kasih dan sayang di antara yang penyayang ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhidna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Wa'tina wa la tahrimna, beri kami rahmat-Mu, jangan sampai kami luput dari segala karunia-Mu ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan hidayah-Mu dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar, hilangkan gundah gulana, hilangkan galau, hilangkan segala kesusahan, hilangkan segala perbuatan maksiat dari kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa membangun masjid, bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami supaya anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran ya Allah. Jauhkan anak kami dari narkoba, jauhkan anak kami dari LGBT, jauhkan anak kami dari pergaulan bebas, jauhkan mereka dari segala kesengsaraan dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, wali ummahatina, emak kami yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, meregang nyawa melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Kalau emak kami masih hidup maka panjangkan umurnya, kalau sudah meninggal dunia maka lapangkan kuburnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, tetangga kami, kawan kami, sahabat kami, jamaah kami, berikan mereka hidayah ya Allah. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan orang lain dapat hidayah melalui perantaraan lisan kami, ilmu kami, amal kami, supaya kami tetap dapat amal jariah ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriya, bersihkan hati kami dari hasad, dari dengki, dari busuk hati, dari dendam kesumat, dari syirik, dari nifak. Selamatkan kami dari perbuatan yang zalim, jangan sampai kami menzalimi karyawan kami, menzalimi tetangga kami, menzalimi keluarga kami, sehingga hilang amal kami, tak dapat menjadi bekal menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihi ajalnya, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami akan mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma ja'alna ma'al habibil mustafa, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal ula, dalam surga jannatul firdaus. Allahumma hadina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.